Kalian tahu gimana kondisi dari Hamzah radhiyallahu anhu ini ketika ditemukan oleh Rasulullah? Dengan kejinya, Wahsy ini telah merusak jasad dari Sayyidina Hamzah. Ia memotong kedua telinganya, memotong hidungnya, memotong mulutnya, dan mencongkel matanya. Ia juga membelah dadanya dan mengambil hati dari Hamzah radhiyallahu anhu, lalu dibawa kepada Hindun. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lisa, ketemu lagi sama aku. Gimana kabar kalian semua? Sebentar lagi udah mau puasa nih, gimana persiapan kalian? Nah, khusus untuk menyambut bulan Ramadan, hari ini aku bakal bahas seorang pembunuh yang katanya membunuh seseorang yang disebut sebagai sebaik-baik manusia setelah Rasulullah. Dan orang ini adalah Wahsy bin Harb. Siapa sih Wahsy bin Harb ini? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go! Cerita ini berawal dari terbunuhnya paman dari Jubair bin Mut'im, yaitu Suaimah, di perang Badar oleh Hamzah radhiyallahu anhu. Kalian pasti udah tahu lah siapa Hamzah radhiyallahu anhu itu. Paman yang sangat dicintai oleh Rasulullah dan juga seorang panglima perang yang mendapat julukan Singa Allah. Nah, inilah Jubair berkata kepada salah seorang budaknya, yaitu Wahsy, bila ia dapat membunuh Hamzah radhiyallahu anhu, paman dari Rasulullah, untuk membalaskan dendam pamannya Suaimah, maka ia akan memerdekakan Wahsy. Wahsy sendiri adalah salah seorang budak kulit hitam dari Jubair bin Mut'im, dan dia sangat terkenal dengan kemahirannya melempar tombak. Saking mahirnya si Wahsy ini sampai dikatakan kalau ada seperti besi yang lubang tengahnya diputar, Wahsy ini bisa melempar tombak melewati lubang besi tersebut. Saking cepatnya ini dia ngelempar tombaknya. Nah, di sini setelah Wahsy setuju, ia dibawa kepada istri Abu Sufyan, salah satu petinggi dari kaum Quraisy, yaitu Hindun. Dan FYI friend, Hindun ini sangat benci kepada Hamzah radhiyallahu anhu. Kenapa ia benci kepada Hamzah? Karena ayah dan juga pamannya telah dibunuh oleh Hamzah radhiyallahu anhu di perang Badar. Dan akhirnya Hindun ini, meskipun dia wanita ya, dia itu menggembleng terus-terusan Wahsy dan seperti brainwash otaknya bahwa ia harus membenci kaum muslimin, bahwa dia dapat membalaskan dendamnya dengan membantai kaum muslimin dan membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Selain itu, Hindun ini menghadiahkan harta yang begitu melimpah kepada Wahsy bila ia berhasil membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Kemudian Wahsy ini merencanakan pembunuhan Hamzah radhiyallahu anhu ketika terjadinya perang Uhud. Jadi habis perang Badar kan ada perang Uhud. Seperti pembalasan dari para kaum Quraisy pada saat itu. Dalam perang itu Wahsy mencari celah dan juga kesempatan untuk membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi dia nggak fokus sama yang lain, dia nggak peduli sama yang lain. Fokusnya pokoknya Wahsy ini cuman ke Hamzah radhiyallahu anhu. Dia terus mengintai Hamzah, mencari kesempatan kapan sih tepatnya dia dapat membunuh Hamzah radhiyallahu anhu ini. Sampai akhirnya ia menemukan kesempatan ketika Hamzah radhiyallahu anhu menebas leher Syiba bin Abdul Uzza. Maka pada saat itu pula Wahsy mengambil ancang-ancang untuk melempar tombaknya. Lalu ia langsung melemparkan tombaknya dari belakang, mengenai bagian bawah punggung dari Hamzah radhiyallahu anhu sampai tembus ke depan, ke wajahnya, ke wajah. Jadi dari sini punggung bagian bawah itu sampai tembus ke depan, ke arah wajah, di antara kedua pahanya. Bisa kalian bayangin gak? Nah, meskipun dalam keadaan seperti itu, Hamzah ini masih dapat mengejar Wahsy ketika ia melihat Wahsy ada di belakangnya. 1, 2, 3 langkah, lalu tubuh dari Hamzah radhiyallahu anhu ini akhirnya roboh dan syahid. Setelah perang selesai, Rasulullah bersama para sahabatnya bersama-sama mengecek jasad dari para syuhada yang telah gugur. Disinilah Rasulullah melihat jasad dari Hamzah radhiyallahu anhu. Sejenak beliau berhenti, menyaksikan dan membisu ketika melihat jasad dari paman tercintanya Hamzah radhiyallahu anhu. Beliau pun meneteskan air mata karenanya. Kalian tahu gimana kondisi dari Hamzah radhiyallahu anhu ini ketika ditemukan oleh Rasulullah? Dengan kejinya, Wahsy ini telah merusak jasad dari Sayyidina Hamzah.
Ia memotong kedua telinganya, memotong hidungnya, memotong mulutnya, dan mencongkel matanya. Ia juga membelah dadanya dan mengambil hati dari Hamzah radhiyallahu anhu, lalu dibawa kepada Hindun. Bisa kalian bayangin gimana kalau orang yang kalian cintai, orang yang kalian sayangi meninggal dalam kondisi seperti itu? Betapa hancur dan sedihnya hati Rasulullah pada saat itu. Akhirnya setelah kembali dari perang Uhud ini, Wahsy menetap di Mekah sebagai orang merdeka. Jadi dia udah nggak jadi budak lagi, sesuai yang dikatakan oleh Jubair bahwa ia akan diperdekakan tadi. Ia terus tinggal di Mekah sampai akhirnya Rasulullah dan juga para muslimin dapat menaklukkan Mekah. Nah, pada saat ini Rasulullah memasuki Mekah bersama 100.000 pasukannya. Pada saat itulah Wahsy sangat-sangat takut, sehingga akhirnya Wahsy ini melarikan diri ke Thaif. Ya betul, Wahsy ini adalah salah seorang dari 10 orang yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk dibunuh. Nah, ternyata hari demi hari makin banyak orang Thaif yang akhirnya masuk Islam. Saking banyaknya orang Thaif pada saat itu yang mulai masuk Islam, Wahsy ini sangat-sangatlah ketakutan karena dia udah gak ada tujuan lagi mau kemana, gak ada jalan, gak ada tempat yang dapat ia tuju atau ia datangi untuk bersembunyi, sampai akhirnya ia bertemu dengan seorang laki-laki. Dan laki-laki itu pun berkata seperti ini, "Sungguh Muhammad tidak akan membunuh siapapun yang berada dalam agamanya dan bersaksi atas kesaksiannya." Disinilah akhirnya Wahsy memasuki masjid dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu ketika Rasulullah mendengar 2 kalimat syahadat dari Wahsy, ia menengok ke arah Wahsy dan bertanya, "Kaukah Wahsy bin Harb yang telah membunuh pamanku Hamzah radhiyallahu anhu?" Lalu Wahsy menjawab, "Iya, dia adalah Hamzah yang telah membunuh paman dari Rasulullah dan telah melakukan kekejian kepada jasad dari Hamzah radhiyallahu anhu ini." Akhirnya Rasulullah meminta kepada Wahsy untuk menceritakan bagaimana cara ia membunuh pamannya Hamzah radhiyallahu anhu. Wahsy pun akhirnya menceritakan secara detail bagaimana awal ia disuruh untuk membunuh Hamzah, dan pada saat ia membunuh Hamzah, pada saat ia melakukan atau merusak jasad dari Hamzah radhiyallahu anhu ini, sampai akhirnya ia bertemu dengan Rasulullah. Dan setelah Wahsy ini menceritakan semuanya kepada Rasulullah, Rasulullah meminta Wahsy untuk tidak memperlihatkan wajahnya di depan Rasulullah lagi. Ini dikarenakan setiap ia melihat wajah dari Wahsy, ia akan mengingat pamannya yaitu Hamzah radhiyallahu anhu, dan mungkin akan timbul rasa benci di hatinya, dan ia tidak ingin membenci seorang muslim. Nah, meskipun Wahsy ini tahu bahwa setelah ia mengucap 2 kalimat syahadat, seluruh dosa dan juga perbuatannya di masa lalu akan diampuni dan dihapuskan, jadi seperti mulai dari nol lagi kayak di pom bensin. Ya, tapi Wahsy ini masih merasa bersalah dan terus dibayang-bayangi rasa ingin menebus dosa-dosa yang ia lakukan pada saat itu, termasuk membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Wahsy ini selalu mencari cara untuk menebus dosa-dosanya dan kesalahannya di masa lalu, sampai akhirnya terjadilah peperangan antara kaum muslimin dengan pasukan Musailamah. Dan yang belum tahu Musailamah ini adalah seseorang yang mengaku sebagai nabi setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan pada peperangan ini Wahsy pun membunuh Musailamah dengan tombak yang sama yang ia gunakan untuk membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Dan ia melemparkan tombaknya persis seperti apa yang ia lakukan kepada Hamzah radhiyallahu anhu. Dan Wahsy pun berkata seperti ini, "Bila aku telah membunuh sebaik-baiknya manusia setelah Rasulullah, maka aku juga telah membunuh seburuk-buruknya manusia, yaitu Musailamah." Saat kaum muslimin mengadakan ekspansi ke Syam, Wahsy ini turut serta untuk pergi ke Syam, hingga akhirnya ia memutuskan untuk tinggal di Homs di daerah Suriah, hingga akhirnya ia wafat di sana. Ia dimakamkan di sana berdampingan dengan Sa'uban, yaitu pembantu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebuah masjid yang didirikan di dekat makamnya, yaitu masjid yang terkenal dengan nama Masjid Jami' Wahsy Sa'uban. Tapi sekarang masjid itu udah hancur karena pemberontakan pada saat itu setelah masa Wahsy meninggal. Dan itulah tadi cerita dari Wahsy bin Harb, seorang pembunuh yang dikatakan membunuh sebaik-baiknya manusia setelah Rasulullah, namun dia dikatakan masuk surga setelah ia bertobat dengan taubatan nasuha dan berjuang di jalan Allah.
So, ya itu dulu dari aku. Misal kalian ada cerita atau saran-saran lainnya, kalian bisa komen aja di bawah. Dan buat kalian yang menjalankan ibadah puasa, marhaban ya Ramadan, semoga puasa kalian lancar, kalian dikuatkan puasanya dan mendapat keberkahan di puasa tahun ini. So, see you at the next video. Thank you very terima kasih. Bye. Assalamualaikum. 126끝